Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Marilah sebelumnya kita memohon pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga istirahat kami semalam. Di hari yang baru ini, kami akan mendasari aktivitas kami dengan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami senantiasa mampu menumbuh kembangkan cara hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini, Sabtu 12 September 2020 adalah Tuhan, apa agamamu? Dengan bacaan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 20 sampai ayat 22 yang akan dibacakan oleh anak kita Kwensa, Jemaat Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silakan Dek Kwensa untuk membacakannya. Bacaan pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 20 sampai 22. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terima kasih Dek Kwensa, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, bagi banyak orang pasti melihat bahwa orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang baik. Sebab mereka menjalankan kewajiban keagamaan dengan baik sesuai dengan hukum Taurat. Namun demikian, Yesus mengkritik mereka karena mereka menjalankan kewajiban keagamaan sekedar menaati aturan saja. Hanya tampak baik secara lahiriah dan bukan bersifat batiniah. Di negeri kita, keadaannya juga tidak jauh berbeda. Apa yang terjadi beberapa tahun terakhir membuat kita prihatin. Segelintir pihak tampil dengan ideologi pemahaman agama yang intoleran. Budaya toleransi dan bela rasa, peri kemanusiaan ditepis atas nama agama dan demi agama. Antar manusia saling membunuh. Dari Alkitab, kita membaca Kain membunuh Habil karena ritual agama. Padahal kita tidak mengetahui apa agama mereka, termasuk orang-orang beriman pada zaman Enos. Kejadian 4 ayat 26.
Tetapi sejak peristiwa Kain membunuh Habil sampai kini, perjalanan kerukunan hidup beragama, termasuk perjalanan misi gereja, selalu diwarnai konflik dan kekerasan. Dengan melihat keprihatinan ini, Yesus pada zamannya mengingatkan para murid dan kita untuk tidak menampilkan ritual kepalsuan atas nama agama. Yesus mengkritik cara hidup beriman orang Farisi dan ahli Taurat dalam keagamaannya, sebagaimana yang mereka lakukan. Sebab mereka munafik menjalankan dalil-dalil agamanya, mudah menghakimi dan lupa bercermin, hidup keagamaan seperti itu bagaikan robot. Oleh sebab itu, Yesus memberikan contoh. Dalam melaksanakan aturan agama ada hukum. Jangan membunuh. Tetapi Yesus mengajarkan jauh lebih mendasar agar orang tidak membunuh, yaitu jangan marah. Jika ada kemarahan, selesaikanlah dulu segera. Sebab jika dibawa terus sampai pada ibadat, maka ibadat itu tidak berkenan pada Tuhan. Berdamailah dahulu, barulah mempersembahkan korban di altar. Yesus mengajak berdamai agar urusan pertikaian tidak sampai ke pengadilan juga. Ajaran Yesus adalah hukum kasih, bukan balas dendam seperti kebanyakan dibuat orang. Pesan ini sangat penting bagi kita di masa kini. Kasih persaudaraan adalah pengikat yang mempersekutukan manusia dari aneka latar belakang. Di dalam kasih hanya ada Tuhan yang menerangi ritus-ritus agama. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita juga bisa belajar dari Yehezkiel yang berkata, "Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya." Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 23. Bapak dan Ibu, marilah kita menghayati dan mewujudkan iman kita dengan hati yang benar. Dan marilah kita menjadi pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Tuhan, apa agamamu? Adalah pertanyaan klasik terhadap situasi di dunia yang masih diliputi gejolak politik bernuansa agama ini. Karenanya, marilah kita bersama-sama berupaya untuk menumbuh kembangkan cara hidup beragama berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah.
kasih, keadilan, kemanusiaan untuk hidup berkelanjutan. Demikianlah renungan singkat. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah sumber damai dan kasih bagiku. Ajarilah agar kami terus membuka hati untuk selalu bertobat. Karena dengan pertobatan itu, kami bisa mengubah arah hidupku. Dari yang perbuatan jahat kepada yang benar, melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.